Mari satu dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan bimbing-Mu, atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan, yaitu untuk belajar, untuk mendengar dari kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Kristina ya Tuhan, dan juga berkatilah beliau ya Tuhan yang akan menyampaikan nanti ya Tuhan, dan juga berkatilah kami yang akan mendengar ya Tuhan. Dan juga berkati Pak David ya Tuhan, dan berkatilah semua yang terlibat ya Tuhan. Dan juga berkatilah alat-alat yang kami pakai ya Tuhan, dan Engkau lancarkan semuanya biar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, go ahead. All right. So we're going to study about the Passover. This is the Spring Festival. Mari kita belajar Spring mengenai feast. perayaan Hari Paskah, karena ini Paskah ini termasuk hari raya musim semi. All right. We the last time we did the fall feast, so now we are doing the spring feast. Yang lalu kita sudah belajar mengenai perayaan-perayaan pada waktu musim gugur. Sekarang kita akan masuk ke dalam perayaan-perayaan musim semi ya. Kalau memang di Indonesia tidak ada 4 musim, tapi ya kita ini sekarang masuk musim semi pada waktu semua pohon-pohon berbunga itu ya, kira-kira bulan Maret, April itu musim semi ya, 3 bulan. Alright, so we're gonna go to the second slide. And, kita masuk ke, coba saya mau share slide saya bentar ya. Oke. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan kelihatan ya. Pak. Ya, Ya. 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 Okay, go ahead. So God gives, uses visual aids, to help us, understand specific spiritual truth. Tuhan memberikan ini bantuan audiovisual gini supaya kita bisa mengerti lebih dalam mengenai pelajaran-pelajaran ini. Because we are so used to seeing things in the physical, and sometimes it's so hard to understand the spiritual aspect of things. Ya, seringkali kita itu memang lebih banyak bisa mengerti kalau dalam hal secara fisik, tetapi kita akan belajar ini supaya kita bisa membayangkan pengertian-pengertian apa yang terkandung di dalam pelajaran hari ini. So the feast of the Lord is a way, it's a visual aid for us to see the life and ministry of Jesus. Jadi kalau kita belajar mengenai perayaan-perayaan keagamaan ini, hari raya orang-orang Yahudi itu sebetulnya kita mempelajari kehidupan Kristus di situ. And we also learn how to walk with God. Kita akan belajar bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. So the Jewish people, they are very different from us. They obey God first, even when they don't fully understand God's instruction. Orang-orang Yahudi itu biasanya mereka itu lebih pertama, mereka itu meskipun mereka tidak mengerti mengenai Tuhan, tapi mereka itu taat lebih dahulu. And for us, we like to understand first before we obey. Kita seringkali kita itu kepingin mengerti dulu, baru kita bisa percaya. And that's our problem, because many times we don't understand the things of God. So if we wait till we understand and then obey, we usually miss obeying God. Ya, itu menjadi problem karena seringkali kita itu baru mau percaya kalau kita sudah bisa mengerti. Padahal hal-hal yang rohani itu banyak yang kita tidak pernah akan bisa mengerti.
Jadi kalau kita baru bisa mengerti setelah kita itu kita baru bisa percaya setelah kita mengerti, maka akan menjadi problem, bukan? Ngerti nggak, Saudara? Ya. Ya, Pak. Ya, jadi ngerti ya. Jadi kalau kita Ya, itu ngerti, berusaha Pak. menelaah dengan pikiran kita dan kita menuntut supaya kita bisa mengerti lebih dahulu baru kita percaya, ya memang lebih kan sulit karena banyak hal yang kita tidak pernah bisa mengerti. Yeah, because a lot of things we have to, in the things of God, a lot of time, most of the time, it's a spiritual aspect. Like you believe, but you don't see God. But that's the way we walk with God. We don't see Him, but we believe Him and we obey. Ya, karena seringkali di dalam pengikutan kita kepada Tuhan itu kita tuh percaya, kita itu taat lebih dahulu meskipun kita belum mengerti. All right, so let's go to the slide, second one, slide 2, and Is this one? Jesus and the Passover. yeah, yes, sir. So this is Jesus and the Passover, and we're going to look at how Jesus is the ultimate visual aid that God has given for us to understand His kingdom and His kingdom and how it runs. Ya, jadi Yesus di sini adalah hal yang sangat nampak, yang utama, yang kelihatan di dalam perayaan Paskah itu, kelihatan sekali Yesus itu display di situ. Right. So Jesus, He came into the world and He fulfilled everything concerning the kingdom of God's principle and commandments. Jadi Tuhan itu waktu masuk ke dalam muka bumi ini, maka Tuhan Yesus itu menggenapi setiap nubuatan-nubuatan itu yang begitu banyak di dalam hidupnya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu digenapi semuanya di dalam kehidupan Yesus itu. So in English, they translate the actual translation for the word fulfill means a true interpretation. So Jesus came to fulfill, or it means Jesus is the true interpretation of the law and the kingdom of God. Nah, di dalam bahasa Inggris itu terjemahan Matius 5, 17, 18 itu diterjemahkan bahwa mengenai penggenapan atau digenapi itu mengandung arti interpretasi yang sebenarnya. Do you want them to read the Matthew 5:17? Ya, Yes, salah satu please. membacakan Matius 5 ayat 17 dan 18, silakan. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Berikut di atas Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. All right. The word yod is a Hebrew word. It's actually like a little Koma, ya. comma, yeah, the apostrophe, yeah. Ya, apostrophe. Like apostrophe. So and that passage tells us that even the tiniest of the law of God, Jesus fulfilled it. There was nothing that He did not fulfill it. Ya. Jadi di dalam Matius 5, 17, 18 itu setiap kata, setiap titik, bahkan setiap iota atau dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Hebrew itu huruf yang paling kecil yang seperti tanda petik begitu ya, tanda petik single satu
tanda petik tunggal itu dinamakan Yod. Yod. Ya, I think Yod in the word Yahweh, we have the first word is Yod. It's Yod. Yeah, So Yod from He, Yahweh, yeah, ya. yeah, Jadi kata Yod itu, kata Yod atau kata iota, atau kata titik di sini itu semuanya akan digenapi dan itu tidak akan lalu firman Tuhan itu. Jadi begitu tepatnya itu. Jadi saudara-saudara bisa mengerti bagaimana firman Tuhan itu sangat-sangat tepat dan sangat-sangat teliti. Sehingga bahkan titik komanya itu semuanya ditulis dengan benar dan digenapi. Nah, sebagai contohnya itu tadi saya bilang, kata Yahweh atau Adonai dalam bahasa Ibrani itu, kata yang pertama itu ditulis dalam bentuk Yod atau tadi yang disebutkan iota atau titik tadi. Yeah, and the interesting thing about the Hebrew alphabets is that every alphabet has a picture to it, and Yod represents a hand. Jadi semua huruf-huruf Ibrani itu menandakan satu gambar sebetulnya. Dan Yod itu adalah tangan. So we see that this hand of God is in the law, and you can see that Jesus, being from the Father, it's like, the hand of God brought him into, on earth, and he fulfilled everything that God has, written, as laws for the people of God. Jadi tangan Tuhan itulah yang membawa seperti tangan Tuhan itu ada di dalam Yesus dan itu membawa akan pelayanan daripada Kristus semua itu di atas muka bumi. And so, when people say that, Jesus came to fulfill the law, when people say that Jesus came and so, you can do away with the law, that does not, that isn't right, because the hand of God is upon that law that he has given his people, because it is his loving instruction for us on earth. Jadi kalau ada tuduhan waktu itu Yesus itu datang di atas muka bumi dan dia akan menghapuskan akan Taurat gitu, itu tidak benar, karena di dalam Taurat itu ada tangan tadi, ada Yod tadi, yang digenapi di dalam semua hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Alright, so let's move on to the next slide. Mari kita lihat langkah yang berikutnya. So the next slide, we're going to look at. We're going to look at the fact that there are 7 appointed feasts that God has given his people, 7 of them. Ada 7 langkah yang dinyatakan langkah berjalan bersama Allah di dalam perayaan-perayaan keagamaan umat Ibrani itu. So look at the big ladder. Passover actually is not one feast, but it includes 3. So in the spring, go ahead. Jadi kata Paskah ini, Paskah itu bukan cuma berdiri sendiri, tetapi dia merupakan gabungan daripada termasuk perayaan Paskah, perayaan Hari Raya Tidak Beragi, dan perayaan Buah Sulung. Itu jadi satu di dalam satu kelompok untuk Paskah itu. Yeah, so that is the spring festival. There are 3 feasts in the spring
feast. Jadi kalau saudara ingat, untuk perayaan musim semi itu ada tiga pesta, yaitu Hari Paskah, Hari Raya Tidak Beragi, dan Hari Raya Buah Sulung. So the first step that in order for us to walk with God is we need to have peace with God. That is our position. Jadi untuk itu kita itu ada langkah-langkah di mana kita itu berjalan bersama. Actually, it's 7 steps. but I 7 think you step, put yeah. It's 8. not 8 step. Yeah. So this, No, it's 7. Yeah. ini saya salah nih, 7 di sini, 7. Sudah ganti ya di dalam catatan Anda. Adik-adik, Sudah Pak. dengar saya, ya. Tolong kasih respons ya. Saya khawatir Iya, kalau Pak. suara saya nggak kedengaran gitu takutnya. Jadi ada 7 langkah Okay. berjalan bersama Allah. All right. So we covered 3. That's the spring. And then you have the summer one. It's called Pentecost. Dan kemudian di dalam musim panas itu ada Pentakosta. And then in Pentecost, we talk about power. So you have the power, you have peace with God, then you have the power to walk with God. Jadi pertama kita mendapatkan damai daripada Allah. Tetapi di dalam perayaan musim panas ini ada power atau ada kuasa di dalam hari Pentakosta tadi. And we studied, a few months ago, we studied the fall feast, and the fall feast includes the Feast of Trumpets, the Day of Atonement, and the Feast of Tabernacles. Dan yang lalu kita sudah belajar pesta-pesta musim gugur, yaitu perhentian ini, termasuk di dalamnya adalah Sukkot, yaitu termasuk hari raya Nafiri, hari raya mereka meniup Nafiri, kemudian hari penebusan atau apa itu? What is the Yom Kippur? Is that Yom Kippur? Yes, Yom Kippur. Yom Kippur, hari penebusan, dan hari raya Pondok Daun, yaitu termasuk Sukkot tadi ya. So we have this, three important attributes in our walk with God. So you have to start with peace with God. That's Passover. That's where you are. You are delivered and you have peace with God through Jesus, the blood of Jesus. And then after that, you have power to walk. And then finally, when you have the first 2, then you are able to rest in the Lord. Ya, jadi di dalam 7 langkah tadi berjalan bersama Allah. Yang pertama hari Paskah. Saudara tahu di dalam Paskah ada domba yang disembelih. Di sana ada pengampunan dosa. Darah daripada Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kemudian hari Pentakosta di mana kita mendapatkan kuasa. Dan kemudian pada hari raya perhentian, Sukkot di mana ada hari raya Nafiri, ada Nafiri dibunyikan, hari Yom Kippur atau hari penebusan, dan hari raya Pondok Daun atau Sukkot tadi. Okay, so the thing is that you cannot skip a step in your walk with God, because sometimes people want to know rest in God, but they have not had peace with God. Jadi kita tidak bisa skip atau skip, ada yang bisa menerjemahkan seperti melampaui gitu, artinya melewati, tidak dilaksanakan. Ada yang ngerti artinya skip nggak? Iya, Pak. Ngerti ya, jadi dilewati gitu. Tidak bisa kita melewati begitu, ada 7 langkah berjalan bersama Allah itu, tidak bisa terus misalkan saudara nggak
Saudara mau cepat-cepat masuk di dalam perhentian di sini, tapi nggak pernah diperdamaikan dengan Tuhan melalui darah daripada Kristus, melalui darah daripada anak domba Allah itu, ya itu nggak mungkin gitu. Jadi ini adalah urut-urutan dan itu tidak bisa di skip, tidak bisa dilewati gitu. Okay, let's move on to the next slide. Mari kita lihat kepada yang berikutnya ini. So let's look at what is Passover. Kita lihat di sini adalah Paskah atau Passover, melewati ya. Yeah, so the Passover is actually not just for the Hebrew people, but also for us. It's a time where they remember that the time that they were delivered out of the bondage of Egypt. Jadi Paskah itu atau asal katanya dari Passover atau melewati ya, pada waktu malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang sudah ditandai dengan darah ya. Jadi Paskah itu merupakan, itu bukan hanya untuk orang Ibrani atau orang Yahudi, tetapi untuk kita semua, karena itu adalah peringatan bahwa kita sudah dilepaskan daripada perhambaan di Mesir. Okay. So this deliverance happened in the month of Nisan. The Nisan is the Jewish month, but for our Gregorian calendar, it is usually March, April. Jadi Paskah, perayaan Paskah atau Passover tadi itu masuk di dalam bulan Ibrani yang namanya Nisan, di sini Nisan ya. Dan itu di dalam penanggalan matahari atau Gregorian yang kita pakai itu kira-kira bulan Maret sampai April. Right. So what they had to do, God instructed them that they had to select a lamb without spot or wrinkle, and then they were to slaughter that lamb, and then they were supposed to smear the blood of the lamb over the doorposts of their homes. Jadi di dalam merayakan Paskah tadi, instruksi daripada Musa kepada pada orang-orang Yahudi, umat Ibrani adalah setiap keluarga harus memilih satu anak domba ya. Dan kemudian anak domba itu harus dipilih yang tidak mempunyai cacat, celah atau kerut-kerut ya. Jadi sempurna, tidak boleh pincang kakinya, sebagainya itu ya. Dan kemudian disembelih pada hari itu, dan darahnya itu dioleskan di kosan-kosan pintu, di pintu rumah mereka. Itu yang harus mereka lakukan. Alright. So the lamb without spot or blemish represent Jesus who is without sin. Jadi anak domba yang tidak mempunyai cacat, celah dan kerut itu membayangkan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sempurna. And so the shedding of the blood, the shedding of the blood the blood of the lamb represents Jesus shedding his blood. Jadi darah daripada anak domba yang disembelih tadi itu membayangkan akan penumpahan daripada darah Kristus yang menggantikan dosa kita semua ya. Can I give a comment? Yes, please. Yeah. Yes. Jadi saudara-saudara, tadi kan pertama kali kita mendengar bahwa orang-orang Ibrani itu seringkali berbuat sesuatu itu lebih kepada ketaatan daripada mereka mengerti. Jadi pada waktu diperintahkan oleh Musa, mereka harus menaruh itu darah anak domba itu ditaruh di kosan-kosan pintu, maka
mereka melaksanakannya dengan taat tanpa harus mengerti. Kalau harus mengerti gimana? Kalau enggak, nanti ditanya loh, kenapa kok enggak masuk akal sih? Kenapa darah anak domba ditaruh di pintu itu? Apa yang terjadi kalau kita memakai kita mau mengerti dahulu sebelum kita melakukan, sebelum kita taat, itu apa yang terjadi nanti? Ada yang bisa jawab nggak? Nyawa-nyawa dicabut, Pak. Ya, mereka akan mati. Ya, jadi makanya mereka mereka taat lebih dahulu daripada mereka mengerti. Jadi kan instruksinya itu kan aneh kan? Masa tuh pintu bagus-bagus dikasih darah-darah gitu, ditoles-toles darah. Kan aneh kan? Itu kan sesuatu instruksi yang nggak masuk akal kan? Tapi kan mereka tidak berusaha untuk mengerti loh, langsung mereka taat aja. Kalau yang berusaha mengerti nggak mau, saya mau ngerti dulu, saya nggak mau lakukan gitu. Ya seperti tadi yang dikatakan ya, mereka akan tewas, akan mati. Anak sulungnya ya, akan diambil semua kan. Anak sulung itu bukan cuma anaknya loh. Kalau bapaknya kebetulan anak pertama ya, dia mati juga. Di sini siapa yang anak sulung? Ada anak sulung di sini? Nggak ada semua? Nggak ada semua? Nggak ada, Pak. Oh Nggak iya, ada. nggak ada anak Anis, sulung ya? Pak. Kenapa? Anis. Anis anak Anis sulung, anak sulung. ya? Ya ada Ada, beberapa Pak. anak. Ada, Pak. Sama Daniel. Siapa? Daniel. Jadi yang anak-anak sulung itu meskipun sudah berkeluarga, punya anak-anak begitu, ya bapaknya ini akan mati duluan dan juga anaknya itu akan mati kalau nggak mengoleskan darah, ya. Jadi makanya ini mengajari kita untuk taat bahkan sebelum kita mengerti. Yeah, Yeah. that's good. Let me share. Pastor David, that's a good, very good. I like the explanation. Okay, so we can see that this observation of the the Passover is not just a Hebrew thing, not just for the children of Israel. It's very important for us too, to go back and see what Jesus has done for us. Jadi ini bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi kita juga, bahwa keselamatan itu hanya datang melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kita hanya percaya dan menerima itu dan taat, dan kemudian kita akan mendapatkan manfaatnya daripada penebusan Kristus. See, many times we can, after a while, after we think we have received Jesus, and then we carry on with life, and then we forget about this part of what Jesus has done to bring us into that place of reconciliation and peace with God. Jadi kita itu seringkali kalau kita sudah ikut Tuhan, mungkin kita ikut beberapa waktu lamanya, kita melupakan bahwa Yesus yang melakukan rekonsiliasi atau pemulihan daripada hubungan itu, supaya kita bisa diterima kembali oleh Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Sorry. Yeah, we must always look back, at what Jesus has done, because what He has done it's a very, very difficult thing, but He went through for us, Ya, kita harus benar-benar mengingat akan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, apa yang dilakukan oleh Yesus untuk saya dan saudara. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan itu betul-betul sesuatu yang sangat sulit. Sangat sulit sekali. Tapi Dia telah melewati itu semua demi kasih-Nya kepada kita. I would like several of you to read Isaiah 53 and see what, how much Jesus has gone through for us.
Saya ingin saudara-saudara membaca Yesaya 53 untuk bisa mengerti berapa banyaknya yang telah dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan itu. Isaiah 53. Iya, silakan membaca Yesaya Yesaya 53, mungkin 22 begitu. ayat berapa, Pak? Mulai The ayat whole thing. from verse 1, Yes, from verse 1. dari ayat yang pertama, 22 gitu ya. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-8, sesudah penahanan dan penghukuman itu ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Okay. So we see, what Jesus has gone through for us. He is sinless, but yet he would go through everything, all of this, that was described in Isaiah 57 for us. 53 you mean? 53, sorry. Yeah. Yeah. Jadi kalau kita lihat di sini, sungguh saudara bisa mencoba mengerti apa yang Tuhan telah alami. Jadi ini Yesaya 53 ini berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus.
Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib. ya, ini mengenai Tuhan Yesus ya. Seperti ayat 4 itu, dia telah menanggung kesengsaraan kita. Itu kan sudah jelas-jelas bahwa dia dipukul oleh Allah, didera karena karena kesalahan kita. Itu semua kan bicara mengenai siapa? Yesus. Yesus. Ya. Kemudian dia ditempatkan di antara pemberontak dan pemberontak orang-orang yang jahat. Waktu Yesus disalibkan di antara Orang mati. di antara orang jahat. Di antara orang jahat kan, itu kan mereka pemberontak kan? Bukan? Iya, Pak. Pembunuh dan sebagainya itu, ya. Itu jadi semua ini bercerita tentang siapa? Tuhan Yesus. So, a question to Pastor Christina. When the Jews they read this verse, this chapter, who are they thinking this chapter is telling? Most of them don't realize it's Jesus. Yeah. Yeah, lot of most them. of them they don't realize. Yeah, They don't, yeah. yeah, yes. Sayangnya kebanyakan orang-orang Israel, orang Yahudi saat ini, mereka tidak menyadari bahwa apa yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu mereka tidak bisa connect dengan yang namanya Yesus Kristus itu. Mereka tidak bisa. Jadi mereka tidak bisa mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Betul? Ngerti ya? Ada adik-adik ngerti ya? Mereka tidak bisa mengakui. Mereka anggap Yesus adalah anaknya Yusuf dan Maria. Yesus adalah tukang kayu. Ya, mungkin nabi ya, tapi bukan. Kalau Yesus mengklaim dirinya sebagai anak manusia, anak Allah, mereka mau melempari batu kan? Menghujat Iya, Pak. Allah. Oke. Ya. Oke. So, for them, they may not realize that it is Jesus, but we know it's Jesus. So I think even worse for us to even take him for granted, since we know that he has gone through this. So we must really, walk with God, with such gratitude, that he has sent his only son to die for our sin, that we might have eternal life. Ya. Jadi meskipun bagi orang-orang Yahudi itu mereka tidak sadar dan tidak mengakui bahwa pasal ini adalah ditulis mengenai penderitaan Yesus itu, tapi bagi kita itu kan sudah jelas sekali. Marilah kita selalu diingatkan untuk berterima kasih betul-betul. Jangan anggap enteng itu bahwa Tuhan itu mati bagi Anda semua. Tuhan itu mati bagi kita semua. Itu luar biasa kalau saya lihat, itu luar biasa. So we are saved by grace through faith in the blood of the Lamb. Jadi kita itu diselamatkan melalui iman kepada Yesus, kepada anak Allah itu, melalui darah anak domba. Yeah, you cannot actually see this salvation, but we know it is in our heart. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we will experience that peace. Suddenly you have that peace. We don't know where it came from, but we know that peace. Ya, memang kita tidak bisa, sebenarnya Anda tidak bisa melihat seperti di sini ya, melihat. Tetapi keselamatan itu ada. Secara kasat mata kita tidak lihat, tetapi kita tahu ada di dalam hati kita bahwa kita sudah diselamatkan. Betul? Betul adik-adik? Betul, Pak. Iya.
Ya, All right, let's go to the next slide, slide 5. is this one? Saved by grace. Saved by Yes. grace, right? Ya, diselamatkan oleh anugerah melalui percaya, melalui iman. So we have, okay. So we have actually mentioned that the blood was smeared over the doorpost of the house. So as they were eating this lamb that they slaughtered, that Passover meal, God allowed the angel of death to start passing through the land of Egypt. Jadi pada waktu mereka sedang makan hidangan Pesah atau Paskah ini, maka Allah mengizinkan malaikat maut itu menjelajah masuk ke dalam tanah Mesir, tanah mereka, dan semua rumah-rumah yang tidak ada olesan darah anak domba itu, penghukuman akan datang ke atas rumah tersebut dan semua anak sulung akan meninggal ya. Kalau bapaknya atau ibunya itu kebetulan anak sulung ya mati. Ya, dan ya anak sulungnya yang anaknya juga akan mati semua ya. So this is why it's called Passover, because the angel of death, when they see the blood, they will pass over that house, and no death will be in that household. Karena itu acara atau peringatan akan Paskah itu disebut dengan Passover atau melewati, atau disebut dengan Pasah atau Pesah. Pesah atau Paskah itu sebetulnya artinya itu adalah liwat, jadi melewati. Karena rumah-rumah yang sudah ada olesan darah ini akan dilewati. Malaikat maut tidak bisa masuk. Ya, coba ini di catatan saudara enggak ada kata-kata tidak bisa masuk ya. Betul? Betul, Pak. Ya, tambahin gitu ya. Jadi pada saat pintu masuk terlindung oleh olesan darah, malaikat maut tidak bisa masuk dan ia harus melewati, harus pass over, harus pesah akan rumah tersebut. Makanya disebut hari raya Pesah atau Paskah. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Iya. Okay, good. All right, so let's move on to the next slide. Berikutnya ini. So when we talk about how the lamb that they were instructed to kill, so we note that Jesus, when the lamb were killed in the temple, at that precise hour, Jesus was sacrificed. He was sacrificed. That means he was nailed to the cross. Jadi itu luar biasa, Tuhan itu ketepatan waktunya ya. Karena pada saat umat Yahudi itu mempersiapkan anak domba itu untuk dikorbankan dan kemudian disembelih, pada saat yang sama, tepat sama pada saat itu Yesus dipakukan di atas kayu salib. Makanya itu hubungan makanya itu hubungan antara anak domba Paskah itu dengan anak domba Allah yang disembelih pada hari Paskah itu digenapi betul-betul. Sudah bisa melihat di situ hubungannya. Jadi itu semua apa yang dinubuatkan itu sudah telah digenapi dalam hidup Kristus. Tetapi yang kita lihat bahwa pada waktu Paskah yang pertama dirayakan pada waktu umat Tuhan, umat Ibrani itu keluar daripada tanah Mesir, mereka merayakan hari Paskah yang pertama kan, dan itu mengambil perintah yang meskipun mereka tidak mengerti tapi mereka taat lakukan, yaitu mengambil domba masing-masing
dan disembelih dan darahnya dioleskan. Pada waktu mereka menyembelih itu, tepat pada saat itu berapa ribu tahun yang kemudian itu digenapi oleh Tuhan Yesus dipakukan di atas kayu salib. Jadi anak domba Allah ini disembelih untuk ganti kita. Saudara bisa melihat hubungannya, ya bisa melihat hubungannya. Jadi kalau itu jadi saudara bisa mengerti dan ada interest ya, kan menarik itu kalau ada hubungannya begitu, saudara. Jadi saudara tidak sekedar untuk merayakan hari Paskah itu, tapi saudara lihat, saudara membaca Yesaya 53, saudara membaca pengorbanan Tuhan, saudara melihat semua apa yang Tuhan lakukan bagi kita itu menggenapi satu persatu. Dia seperti domba yang dibantai itu di pembantaian tadi. Yang tadi yang membaca pembantaian siapa tadi? Di depan kan? Jadi waktu Anda membaca itu, saudara mengerti. Jadi Tuhan Yesus itu dibantai seperti domba yang bisu, domba yang keluh. Domba yang bisu itu dibantai dan darahnya. Dan Tuhan itu kan begitu kan? Tuhan itu menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bagi Anda, bagi saya dan saudara. So we have to note this pattern in the spring feast. You will see the next time we do the other two feasts, you will see that Jesus would fulfill everything at the exact time that they would celebrating the feast that God told them to celebrate. Jadi kalau kita mempelajari ini, pesta-pesta ini, semua yang step-step yang mereka lakukan itu, Tuhan Yesus itu tepat sekali menggenapi sampai ke jam-jamnya itu ya, ke waktu-waktunya itu tepat digenapi seperti apa yang dituliskan mengenai anak domba itu, digenapi ke Yesus sebagai anak domba Allah. We mentioned the last time, the fall feast. We mentioned that the fall feasts are the ones that have not been fulfilled by Jesus physically on earth yet. So because of this pattern, we know that during the fall feast, we need to be really, really watching out when Jesus is coming back. Saudara-saudara, kita kan belajar bahwa pesta-pesta hari raya selama musim semi ini digenapi secara tepat, secara persis, secara akurat oleh Tuhan Yesus kan di atas muka bumi. Nah, yang belum digenapi adalah pesta-pesta selama musim gugur. Jadi kita tuh kalau ini semua pesta-pesta musim semi ini digenapi oleh di dalam diri Tuhan Yesus itu secara tepat, secara akurat, maka sekarang kita itu harus betul-betul memperhatikan benar-benar. Jadi kita bisa memperhatikan dengan benar bahwa apa yang kalau Tuhan menggenapi dengan tepat apa-apa pesta-pesta musim semi, dan kita tahu pada pesta-pesta musim gugur itu belum digenapi di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu kalau yang ini sudah digenapi, yang ini belum digenapi, tapi kita harus memperhatikan benar-benar bahwa Tuhan Yesus nanti akan pasti menggenapi ini. Betul nggak? Betul, Pak. Dari Tuhan Yesus akan menggenapi detail-detail daripada pesta musim gugur tadi. Karena itu, saudara harus memperhatikan benar-benar. Ya, I was joking to Pastor Christina ya. It looks like in Revelation during the second coming of Christ, we heard about the trumpet, second trumpet, third trumpet. So it looks like it happens during the day of shofar. Is that right? Do you think is about Revelation.
about the Yom Teruah. Everything is probably around Yom Teruah. Jadi kalau saya tuh bergurau sama Pastor Christina di sini. Jadi kalau kita itu melihat di dalam Revelation ya, di dalam kitab Wahyu itu kan disebutkan mengenai ada sangkakala ini, sangkakala itu kan. Nah, kan kita tahu bahwa ada hari raya musim gugur itu belum digenapi kan. Dan salah satu daripada hari raya musim gugur itu adalah Yom Teruah atau hari raya Nafiri kan. Saudara bisa connect nggak? Jadi di dalam Wahyu itu disebutkan mengenai Nafiri dibunyikan. Nah sekarang di dalam musim gugur ini kita mendengar juga mengenai Yom Teruah atau hari raya trompet Nafiri dibunyikan. Dan itu yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus kan? Iya, Pak. Jadi kita harus perhatikan nanti akan ada Yom Teruah di mana Yesus itu akan datang kembali di situ. Itu menurut analisa saya ya. Jadi tapi sekali lagi kita bisa menyelidiki dan kelihatannya memang masuk akal sih kalau memang tidak tepat waktunya kapan, tetapi akan terjadi di musim gugur itu. Right, so now you understand why we need to study the feast. So Kenapa? we know Jadi the timetable of that. sekarang Anda itu mengerti ya kenapa kok kita itu perlu mempelajari akan pesta-pesta ini. Karena ada koneksinya, ada relasinya. Semuanya, setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu selalu membayangkan apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Semua ada patternnya, ada patronnya, ada polanya begitu. Ya. All right. So anyway, let's go to the next. Very good. Next slide. Saya akan masukkan dalam slide yang berikutnya ini. All right. So here, slide 7. We see that for today, God, after we've made peace with God, God wants to have our heart, circumcised by the Holy Spirit. So that's the sanctifying work of the Holy Spirit. Jadi ada pekerjaan penyucian daripada Roh Kudus, yaitu kalau di dalam zaman umat Israel begitu harus ada sunat atau di khatan ya. Jadi sunat atau khitan adalah tanda perjanjian atau covenant dengan Allah. Right. So when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are actually entering into this covenant with God, and we are telling God that we will walk with Him in Jesus. That's our covenant with God. Jadi pada waktu kita itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita itu sebetulnya memasuki satu covenant, memasuki satu perjanjian dengan Allah, bahwa kita akan berjalan dan kita akan menurut akan Tuhan itu seumur hidup kita. So a person who say, they have accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, and they don't walk with God in Jesus, then they didn't really take, their salvation, their covenant seriously. Jadi kalau ada seorang yang katanya mengaku mengenal atau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi tidak mau berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam hidupnya, maka orang-orang itu sebetulnya menyalahi perjanjian, menyalahi covenant yang mereka telah buat dengan Allah. Jadi mereka itu tidak bisa mengatakan dirinya masuk di dalam covenant, di dalam perjanjian ya. Alright, so
when we say that we have peace with God, then we have to walk with God for that peace to continue. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ada damai dengan Allah, maka kita betul-betul harus berjalan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus supaya kita itu betul-betul berdamai dengan Tuhan dalam hidup kita. Okay, let's go on to the last slide. Slide yang terakhir. So we see, when was Jesus crucified and resurrected? Kapan Tuhan itu disalib dan bangkit? So there is a miscalculation by the Christian church in general. Ada kesalahan perhitungan oleh orang-orang Kristen secara umum. And that's because they don't understand that the day, for the Hebrew people, their day start at 6 p.m. or, when the sun set. Ya, jadi ini karena sebetulnya mereka salah karena mereka tidak mengerti akan latar belakang daripada Hebrew. Kan saudara belajar ya, hari itu mulai dengan apa? Senin. Hah? Senin. Hari itu mulai dengan petang atau pagi? Oh, Pagi. pagi. Salah. Kalau hari di dalam Ibrani itu, maka seperti saudara baca di dalam kitab Kejadian, maka inilah petang itu, dan kemudian ada petang, dan kemudian hari siang, dan itu adalah satu hari. Jadi hari itu dimulai dengan petang, bukan dengan, jadi pada waktu matahari terbenam itu disebut itu mulai hari yang baru. Ya, jadi karena itu ada salah kaprah di dalam perhitungan mengenai kapan Yesus disalibkan dan bangkit itu karena mereka tidak mengerti latar belakang daripada orang Yahudi. Sebetulnya di dalam penciptaan di Kejadian itu bahwa mereka itu mulai hari itu dengan petang. Jelas ya? So Jelas, Pak. yeah, so we need to get it right, okay? Yeah. So look at the slide, and you will see the first one, the Passover day of crucifixion. It happened on Nisan 14. It's a Tuesday, Wednesday. Why? Because of the way we count. We look at our days. So it's actually Tuesday, Wednesday, and Jesus was crucified at 9 a.m. and died at 3 p.m. and buried at 6 p.m. Jadi kita seringkali salah pada waktu merayakan Paskah itu pada hari penyaliban pertama. Penyaliban itu terjadi dalam bulan Nisan, itu tanggal 14. Dan itu menurut tanggal Gregorian kita ini, itu bukan Selasa, bukan Rebu, tapi di tengah-tengah antara Selasa dan Rebu. Karena kita mulai hari di dalam pagi kan, tapi orang Yahudi itu hari itu mulai dengan petang. Betul? Jam 6 sore ya. Itu. Jadi pada waktu Yesus disalibkan itu jam 9 pagi, mati jam 3 petang, dikuburkan jam 6 sore. Right? Because we will see most of the Christians will say that he rose on a Sunday, but you look at this, remember he has to be in the grave 3 days and 3 nights. Jadi kalau saudara melihat bahwa seringkali dikatakan bahwa Yesus itu kalau kita merayakan hari Paskah itu pada hari Minggu kan, tidak benar sebetulnya, karena Yesus itu harus ada 3 hari 3 malam. Jadi So the mistake. Sorry. Yeah, go ahead. Okay, so the mistake is they say that Good Friday is the day that he died, but actually he died on Tuesday, Wednesday. So you see that
such a big difference because if Friday there is no 3 days 3 nights. Jadi kalau kita perhitungan kita merayakan Jumat Agung, hari penyaliban Kristus itu pada hari Jumat kan biasanya, sebetulnya kurang tepat karena sebetulnya Yesus disalibkan itu antara Selasa dan Rabu itu, Nisan 14 ya. Jadi kalau disalibkan hari Jumat dan kemudian dibangkitkan pada hari Minggu kan belum 3 hari 3 malam, betul kan? Betul. Betul, Pak. Jadi memang ada salah ya, ada kesalahan dari kita karena kita tidak mempunyai latar belakang, tidak mengerti akan latar belakang kebudayaan dan cerita tadi mengenai di dalam kitab Kejadian bahwa Yom atau hari itu dimulai pada hari petang, bukan pada hari pagi. Yeah, so if you look through all the slides, we're past the time, sorry. So I think we'll stop here and then next week we'll do the revision. Ya. Jadi kita akan berhenti di sini. Kita akan melihat kepada revision atau kita review kembali. Saudara pelajari ya, coba saudara renungkan. Kalau perlu saudara dengarkan lagi, dan kalau perlu saudara lihat akan video yang lalu mengenai hari-hari raya keagamaan yang sudah dibicarakan mengenai waktu itu musim gugur, ya. Nanti minggu depan kita akan review kembali. Ya, ayo kita salah satu berdoa, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan.